Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Asif Kusnadi. Di video kali ini kita akan install OpenChart atau OpenCart di SAM pada OS Windows. Nah, jika teman-teman belum menginstal SAM, silakan install dulu SAM-nya. Teman-teman bisa ke browser, kemudian ketik SAM, XAMPP, nanti langsung aja di download SAM-nya ya. Silahkan sesuaikan dengan OS teman-teman. Teman-teman bisa gunakan versi terbaru, versi 8.2 ya. Misalkan ini untuk Windows, silahkan download aja dengan bit yang sama di komputer atau laptop teman-teman. Nah, kalau udah kita ke tab baru, kita ketikkan Open CART atau Open Card. Nah, ini linknya kita langsung klik aja. Oke, sudah. Ini kita download langsung aja ya. Nah, teman-teman di sini sebenarnya bisa pilih versi Open Card yang mana gitu ya. Bisa diklik release note-nya. Di sini teman-teman bisa pilih dari yang terbaru ataupun versi yang terlama sesuai dengan tanggal rilisnya gitu ya. Kita pilih yang terbaru aja ya. Diklik download aja. Kita tunggu aja. Sambil nunggu ini pastikan SAM teman-teman udah di-download dan diinstal ya. Karena saya udah download sebelumnya, jadi nggak perlu download lagi. Tinggal jalankan aja SAM-nya. Ini saya udah dijalanin ya, diklik start pada Apache dan MySQL-nya. Silakan teman-teman juga sama, diklik aja supaya ini jalan ya. Karena dua hal ini sama dibutuhkan. Samanya dengan CMS-CMS sebelumnya ya, kayak WordPress, Drupal, Joomla, atau yang lainnya ya. Dua hal ini yang kita butuhkan untuk menjalankan CMS di lokal. Kalau udah ini kita pindahin ke dalam htdocs. Oke, ini kita cut aja atau Ctrl X. Kemudian kita ke SAM, ke htdocs. Nah, di sini kita lihat ini udah ada sih ya versi OpenCart yang terbaru 4.1 ya. Kita lihat di sini 4.13 ya. Ini sebelumnya saya udah download jadi nggak perlu pasang ke sini lagi ya. Tinggal diekstrak aja, terus di rename. Caranya diklik kanan atau di Windows. Kalau Windows 11 ini udah ada extract all di sini. Tinggal diklik aja satu kali, terus extract all. Kemudian diubah namanya misalkan belajar open code. Kalau udah, enter aja langsung. Oke, ini prosesnya dihitung aja ya. Oke, ini udah selesai proses ekstraknya. Kita lanjut dan ini udah juga di rename ya, belajar open card yang ini. Kita lihat di struktur foldernya. Nah, ini tampilannya. Tapi setelah ini kita coba buka browsernya ya, teman-teman. Apa yang terjadi? Kita buka tab baru, ketikkan localhost slash belajar open card. Sorry, ada ini ya. Ada tipe localhost belajar open card. Nah, ini tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Di OpenCart cara instalasinya kita balik lagi ke folder tadi, kita buka folder belajar OpenCart. Nah, yang dibutuhin untuk instalasi OpenCart itu kita cukup pindahin aja atau copy yang ada di folder upload ini ya. Jadi kita masuk ke folder upload, semua folder ini di copy, terus masukin ke dalam ini. Untuk mensiasatinya kita buat folder baru aja ya teman-teman. Kita buat namanya belajar strip open chart atau open card. Nah, kayak gini ya. Ini disambungin dengan strip ya kalau dua kata. Nah, yang tadi jangan lupa di copy ya, yang ada di folder upload ini semuanya di blok terus di copy. Kita balik ke sini, ke kita buat yang ini ya. Atau biar gak bingung yang ini kita rename aja, demo open card versi 4 ini ya. Terus yang ini belajar open card yang akan kita gunakan ya. Buka aja, terus Ctrl V atau di paste aja. Oh, sorry. Tadi karena diubah ya. Kita demo open card lagi. Ada di folder upload.
copy semuanya, terus kita balik lagi ke sini, terus Ctrl V. Kita tunggu aja ya. Nah, ini udah selesai ya proses pemindahannya. Kita lihat lagi ya. Kita ubah namanya ini belajar strip ya jadinya. Nah, ini udah tampil ya untuk konfigurasi instalasi OpenCart. Kita langsung continue aja, diklik ya. Oke, ini udah. Nah, di sini ada yang missing ya. Jadi di sini pastikan untuk set permission open di config-nya ya. Dicek lagi di dalam folder OpenCart apakah ada config. Di sini ada config street list. Ini kita rename aja. Kita rename jadi config aja. Terus kita cek lagi di dalam folder admin. Sekarang ya di sini config-nya kita rename juga, dihilangkan strict listening-nya ya. Oke, udah. Kalau udah di refresh kita lihat. Oke, udah checklist ya. Udah hijau, kita langsung continue aja. Nah, ini untuk konfigurasi database-nya ya. Silakan teman-teman buka SAM-nya lagi. Kita ke PHP MyAdmin yang ada di MySQL, di klik aja. Nah, ini udah muncul ya. Kita buat baru namanya belajar underscore ya kalau di dalam database-nya. Kalau lebih dari dua kata ya. Udah. Kalau udah kita close aja. Ini kita balik lagi ke sini. Kita isi database-nya belajar underscore open core. Nah kayak gini. Terus ini admin. Ini saya isi Bismillah aja ya. Emailnya. Kalau udah continue. Ini udah harusnya ya. Nah ini instalasinya komplit ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat di dalam navbarnya ya. Ini udah ada open card, logo open card sendiri default dari sananya. Terus ini ada settingan bahasa, kita mau pilih bahasa apa ya. Memang ini defaultnya kayak gini. Terus di sini ada untuk melihat tampilan halaman depan ya. Kita bisa klik ini, klik new tab juga bisa ya. Kita klik aja. Terus di sini ada untuk melihat tampilan dashboard adminnya ya. Ini kita juga lihat di open tab aja di new tab. Kemudian ini untuk fiturnya dan dari sananya ya, dari open card-nya, info-info lainnya. Nah, kita ini close aja ya. Nah, ini tampilan halaman depannya ya, teman-teman. Defaultnya kayak gini. Dia udah include dengan template online shop ya, atau e-commerce-nya. Tapi dia masuknya kategori teknologi ya. Karena di sini ada atau gadget itu, karena ada handphone, terus ada kayak monitor, ada kamera, laptop juga ada di sini ya. Nah, ini simpel kayak gini sih. Udah ada menunya, terus kategorinya juga udah ada gitu ya. Cuma belum banyak lah ya. Kita bisa tambahkan di sini nanti ya. Nah, untuk tampilan halaman depannya seperti ini. Untuk halaman admin dashboard kita harus login dulu sesuai tadi yang kita buat ya, username sama passwordnya. Oke, ini ada notifikasi ya teman-teman. Kita disuruh untuk delete ya atau menghapus folder install ya yang ada di dalam folder belajar OpenCart ya. Kita balik ke sini, kita ke folder OpenCart, terus di sini installnya kita delete aja ini ya, langsung delete. Nah udah ada, udah hilang. Kita balik lagi ke sini, kita refresh aja. Ini harusnya udah hilang ya. Nah satu lagi kita harus memindahkan beberapa folder atau file ke dalam storage ya. Teman-teman bisa pindahin aja, cuma saya ini agak berat ya karena lumayan banyak, jadi di close aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman dirasa mau dipindahin nggak apa-apa ya. Kalau di saya ini laptopnya lumayan apa namanya space-nya dikit lagi, jadi di cancel aja nggak apa-apa. Nah ini adalah tampilan dari dashboard adminnya. Tampilannya sangat sederhana ya teman-teman, elegan tapi simpel gitu ya. Kalau di PrestaShop itu agak lumayan banyak gitu ya tampilan dari dashboardnya. Kalau ini lebih sederhana karena dia defaultnya langsung fokus ke dalam
e-commerce ya atau toko online. Jadi dashboardnya udah ada analitik penjualan, terus total order, total sales, customer gitu ya. Di sini juga udah ada submenu dari katalog gitu ya. Ini buat CMS-nya, extensionnya di sini ya. Kalau teman-teman mau install extension ada di sini. Semacam modul atau plugin kalau di WordPress ya. Untuk tampilan desain dia ada di sini. Salesnya ada di sini. Customer, kemudian ada marketing. Oke teman-teman, kita akan coba ubah sedikit ya. Mulai dari ini logonya atau judul situsnya kita coba ubah ke dalam dashboardnya ya. Nah teman-teman ini salah satu tips ya. Kita anggap aja ini udah logout ya. Kita close aja, kita masuk ke dalam dashboard adminnya ya, localhost belajar open card. Nah, untuk masuk ke dalam dashboard admin, kita harus menambahkan slash admin ya, sama kayak apa namanya PrestaShop ya. Kemudian kita inputkan username dan passwordnya. Oke, ini tampilannya kita masuk ke sistem ya. Kemudian ke setting. Nah, ini settingannya diedit aja. Klik. Nah, di sini tampilan dari temanya ya teman-teman, ini temanya. Nah ini store logonya teman-teman ya, kita edit aja. hmm. Nah ini nih udah. Oke, kita langsung aja misalkan ini kita ubah online store. Kita lihat yang lainnya. Nah ini juga kita ubah. Oke, kita lihat lagi di tab yang lain. Nah ini untuk teman-teman mau ubah currency, kita ubah di sini. Jangan lupa ya, misalkan mau ke rupiah, kita pilih, harusnya udah ada ya di sini. Oke. Kalau belum ada nanti kita ubah di localization ya. Oke, ini kita save aja. Kita lihat tampilan halaman depannya ya. Nah ini harusnya udah berubah ya. Nah ini udah berubah jadi logonya yang lain gitu ya. Ini salah satu caranya. Nah kita coba cek lagi yang lain. Misalkan ini MacBook. Kita ubah nama produknya ya sama currency-nya. Kalau nama produk ada di katalog, kemudian ke sini, ini deh yang paling atas ya kita ubah, klik edit di sini, kita ubah namanya jadi Apple TV misalnya, ya. Contoh aja, ini juga Apple TV. Kalau yang lainnya ini udah sesuai harusnya. Oke, kita tap aja. Oke, udah. Kemudian kita ke sistem localization, ke setting dulu deh, coba. Ini udah ya, udah betul ya. Nah, ini di sini kita coba cek payment. Oh, ini untuk paymentnya ya, saya lupa. Nah, kalau teman-teman mau mengaktifkan bank transfer di sini kan baru ada COD sama pre checkout. Ini bank transfernya di install aja. Nah, kalau udah di edit ya, jadi enable. Ini statusnya enable, harus nyala gitu ya. Terus kan di sini bank transfer instructionnya silakan transfer ke nomor rekening bank ABC misalkan ya, kosong sekian atas nama Asep misalkan gitu ya. Status ordernya kita pilih yang pending. Zona waktunya ini harusnya bisa diubah ya, misal kayak gini ya.
Ini udah. Terus kita ubah currency-nya sebentar. Ada di sistem ya harusnya. Nah, di sini nih, di currency ya. Localization, localization currency. Kita cek ini udah ada rupiah belum ya? Kalau belum, kita tambahkan aja baru namanya currency titelnya rupiah, kodenya IDR, simbol right ya, RP, terus value-nya satu aja, ininya nyalain. Kita save, nah udah kita cek ya di sini, cek lagi, refresh. Nah di sini untuk cek currency ada di sini, ini udah ada rupiah ya. Nah cuma dia, oke, ada yang salah ya, harusnya ini di left ya simbolnya, kita pindahin ke sini aja, kita refresh lagi. Nah udah bisa ya. Nah ini udah sesuai ya teman-teman, udah jadi rupiah. Kalau teman-teman mau jadiin default ini sebagai currency, silahkan ke yang tadi ya, ke sistem setting, terus di sini di lokal, udah ya, ini harusnya. Oh belum ya. Nah jadi rupiah ini di defaultnya. Terus yang tadi ke location, localization, ke currency, kemudian yang lain ya kayak euro, pound sterling sama dolar disebelkan ya. Caranya gini, statusnya dimatikan. Terus jangan lupa di save. Yang lain juga sama ya. Kita coba cek saja. Nah, kayak gini. Kemudian jangan dihapus deh. Oh, ini nggak bisa secara ini ya. Apa namanya di book action gitu. Jadi serentak gitu ya di aksinya. Oke, kita satu lagi nih. Oh, ada yang ke download ya open card-nya. Oke, ini juga sama. Kalau udah kita lihat ya. Nah, ini udah jadi default ya teman-teman rupiahnya. Terus kita cek lagi di sini. Nah, jadi sekarang ke default rupiahnya 600 sekian ya. Kita cek lagi yang tadi yang TV ya kalau nggak salah. Nah, ini udah ubah ya Apple TV. Kalau mau ubah harganya ya di produknya ya teman-teman. Di katalog, products. Nah, Apple TV ini data. Nah, ini karena dia jadi apa namanya ke dolar gitu ya. Coba kita ubah jadi 9, jangan 9, 1 juta ya, tanpa ini ya, tanpa diskon. Ini harusnya udah bisa ya. Kita coba ubah. Nah, jadi 1 juta. Oh, ini udah sama pajak ya, gitu. Itu teman-teman ya, sangat mudah untuk instalasi sama konfigurasinya ya. Sangat simpel. Ini udah aku nggak perlu install extension extension atau plugin ya untuk settingannya. Cuma kalau mau nambah kayak payment gateway gitu ya, mesti install extensionnya di sini ya, di dalam extension, terus extension ya, itu. Oke, kalau teman-teman udah selesai buatnya ya di lokal, terus teman-teman mau publish ke hosting atau domain, kita coba, kita bisa coba yang namanya Thundercode ya teman-teman, thundercode.com. Nah, sebenarnya kalau gunain ini, kita juga bisa pakai installernya gitu ya. Jadi nggak usah dari
lokal gitu ya. Karena di sini udah ada installer open card-nya gitu ya, open card-nya. Jadi tinggal di install aja di hostingnya dan di develop di hostingnya. Ini lagi ada diskon 35% jadi 52.000 ya, yang awalnya 80.000. Jadi sangat-sangat worth it. Kalau mau pilih yang self hosting ya teman-teman. Kalau mau tanya-tanya silakan langsung aja di kontak ke CS-nya ya. Ini ada WA juga di sini. Ini layanannya juga ada banyak ya teman-teman. Ada untuk WordPress hosting, Word hosting ya, dan yang lainnya. Oke, itu paling dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.